Ini kita bersama siapa? Kamu siapa ya? Nama saya Deborah Serlitia, tapi biasa dipanggil Debbie. Debbie ya. Kalau saya sih manggilnya Debor ya. Deborah, tahun kemarin ikut Olimpiade astronomi dan nggak menang, nggak dapet di tingkat kota. Dan sekarang secara mengejutkan di tingkat kota Serang dapet juara 1 ya. Iya, Kalau yang dilihat dari itu, cuma saya nggak tahu juga sih bener atau enggak itu. parah banget. Kira-kira gimana? Apa ya? Lebih banyak persiapan sih. Oke. Karena udah dari tahun lalu saya jadi belajar kalau ada banyak materi yang saya pikir gak bakal keluar. Karena tahun lalu nggak keluar gitu di soal-soal yang lainnya. Oh. Tapi pas di tahun ini, lah kok gini model soalnya beda banget. Jadi Gimana model soal yang tahun kemarin dan tahun ini? tahun kemarin tuh sama sekali nggak ada di juknisnya biasanya tidak ada rasi bintang. Tapi di tahun ini dikeluarin rasi bintang yang setingkat dengan Olimpiade provinsi biasanya. Oh, berarti makin meningkat dong. Iya, Dan bagusnya juara 1. kebetulan. Kebetulan ya, kebetulan. Ya, memang sih. Karena memang apa namanya sistemnya memang agak berbeda dari sebelumnya. Jadi ya banyak yang tidak terduga ya salah satunya Deborah ini mungkin ya. Bukan untuk menjustifikasi bahwa dia kebetulan juara atau gimana. Ya namanya juara ya tetaplah juara walaupun prosesnya kebetulan kan. Intinya sih kebetulan lah. Terus astronomi nggak jauh-jauh juga sih dengan matematika. Gimana tuh? Perbandingan astronomi itu perbandingan materinya banyak matematika atau apa? Kalau astronomi sebenarnya lebih cenderung ke fisika sih, Fisika, dari ya. rumus-rumusnya juga. Cuma memang banyak hal yang butuh matematikanya juga, Iya. ngitungnya apalagi satuannya. Satuan. Yang di astronomi itu banyak dikonversi jadi satuan-satuan yang asing gitu. Iya. Oh, berarti apa namanya menggunakan satuan-satuan internasional ya? Bukan cuma internasional, kayak apa ya? Beda banget, jauh banget. Kayak tahun cahaya. Oh, ada tahun cahaya segala macam. Kan hitungannya sampai juta-juta tuh. Ya. Gitu. Ya sebetulnya yang namanya fisika pun nggak jauh-jauh dari matematika itu sendiri sih. Karena memang yang namanya hitungan ya otomatis matematika gitu kan. Iya. Walaupun ekonomi sendiri pun ya matematika juga gitu kan. Jadi nggak jauh-jauh lah. Sebetulnya Debbie sendiri suka matematika nggak sih sebetulnya? Kalau saya mah sebenarnya apa ya, love hate relationship gitu sama MTK. Waduh, love hate relationship. Berarti ada sukanya, ada nggak sukanya. Iya. Sukanya yang mana, nggak sukanya yang mana ya? Kalau sukanya tiap berhasil nyelesain soal yang susah tuh rasanya bangga gitu, puas sendiri. Seneng gitu, aku hebat. Kalau nggak sukanya kadang nemuin soal yang stuck gitu. Ya, Jadinya ya bete sih. aja gitu kan ya. Apalagi kalau mikirnya ini mah nggak bakalan kepake, ngapain sih belajar ini. Lagi-lagi kepake dan nggak kepake gitu ya. Ya sebetulnya di sesi sebelumnya saya membahas juga tentang digunakan atau tidak digunakannya suatu materi. Memang kebanyakan matematika itu tanpa kita sadari oh ternyata di situ adalah ada kegunaannya gitu. Cuma secara spesifik mungkin agak sedikit mikir juga. Salah satu contohnya waktu itu saya menghadiri apa namanya ya suatu pertemuan online yang disebut Medchat punya Prof Hendra dosen ITB. Jadi ada salah satu pembicara dosen saya sendiri yaitu Pak Anwar. Beliau bilang bahwa di pengalamannya ternyata tukang bangunan itu menggunakan konsep trigonometri gitu loh. Cuma nggak spesifik ngomongin bahwa ini konsep trigonometri. Cuma berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya gitu loh. Misalkan tukang ini disuruh membuat trigonometri kan harus siku-siku. Nah, ada salah satu bagian yang harus siku-siku. Ini berapa, ini harus berapa. Nah, itu contohnya 435 deh. Ya kan? 345 atau 435 lah. Misalkan sisi ini 3, sisi ini 4, nah ini berapa? Ya otomatis 5 gitu kan.
Nah itu sebetulnya kan konsep trigonometri, Iya. cuma karena orang bangunan nggak begitu dengan matematika gitu kan, jadinya ya berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Itulah matematika gitu kan. Oh iya, sebelumnya Deborah sendiri atau Debbie sendiri ini suka matematika dari kapan sih? Kan dibilang tadi antara suka sama nggak suka Nah, gitu. dari kapan mulai sukanya gitu? Kalau suka tuh kayaknya dari SD ya. Oh, dari SD. Pas SD pertama saya nggak suka dari kelas 4 tuh sampai kelas 5 saya belum hafal perkalian. Oh, belum hafal perkalian. Dan sampai kelas 5? Iya, sampai kelas 5 Waduh. belum hafal perkalian. Itu tuh masih pakai jari. Terus pas deket-deket kelas 6 kan mau UN tuh. Iya. disuruh banyak banget latihan soalnya. Dari situ baru hafal. Oke. Seneng ngerjainnya gitu kan. Ya, berarti Debbie sendiri orangnya harus mengerjakan sesuatu dulu baru suka ya. Artinya gini loh, kalau matematika awalnya kan Debbie nggak bisa yang namanya perkalian, karena memang rajin latihan, otomatis apa namanya, rasa suka itu muncul gitu loh. Iya, saya orangnya gitu, tapi nggak bisa dipaksa. Kalau Nggak bisa dipaksa dipaksa. makin nggak mau, makin kukuh nggak mau. Oh gitu, berarti harus ada trigger dari luarnya dengan tidak dipaksa ya. Iya. Kalau Marisa kan di episode 1 bahwa dia itu dipaksa dulu sama orang tuanya, harus les, dia sampai nangis-nangis nggak mau gitu kan. Kalau Debbie sendiri nggak mau dipaksa, Nggak bisa kalau nggak bisa. kalau kayak les apa ya? Kayak les musik. Iya. Kayak biola. Pas saya lesnya saya nggak mau ngikutin gitu. Heeh. Males. Giliran selesainya saya malah sering main lagu-lagu. Oh. Udah heran. Jadi lebih ke ini sendiri ya, explore sendiri ya. Heeh. Nggak mau saya baca sih mungkin lebih Deborah ini atau Debbie ini lebih suka pembelajaran, kalau ngomongin pembelajaran ya, yang memang tidak normal ya, tidak normal apa ya, abnormal bukan ya, apa sih namanya ya, lebih ke nggak terlalu serius, pengennya nggak terlalu serius mungkin. Kalau yang kayak bercanda-bercanda, oh ternyata begini ya gitu kan. Atau bahkan kalau misalkan ngomongin ujian nasional tadi, mungkin Deborah ini lebih terobsesi terhadap sesuatu hal yang memang bukan paksaan dari orang tua, kamu harus begini begini begini, tapi memaksanya dengan cara halus. Iya. Harusnya nanti kalau UN gimana gitu kan ya. Mungkin seperti itu cara mengajar Debbie ini. Memang yang namanya orang kan beda-beda ya sifatnya ya. Kita juga harus tahu juga gimana si orang ini diperlakukan. Kalau diperlakukan kasar dulu baru termotivasi ya oke lah. Kita harus memperlakukan kasar dalam tanda kutip ya. Tapi kalau misalkan pengennya dengan cara halus baru bisa memotivasi, ya itu harus menggunakan cara halus itu sendiri gitu. Iya, makanya tergantung gurunya sih, Pak. Oke, tergantung guru ya. Berarti guru yang seperti apa tuh yang menurut Debbie ini, wah ini nih seru nih gitu? Menurut saya lebih apa ya, guru yang ngebebasin anak muridnya. Sebenarnya saya senang sih sama guru yang ngasih banyak tugas. Iya. Ngasih banyak tugas. Jadi saya sebenarnya nggak apa-apa kalau guru tuh masih banyak tugas, tapi nggak ngasih materinya. Soalnya saya lebih senang apa ya, ngulik sendiri Ngulik gitu. sendiri. Oke, ya bagus ya. Sangat jarang sekali orang seperti Debbie di Indonesia ini. Enggak, kalau pas kelas 8 tuh ya, saya nggak suka sama guru matematikanya nih. Kenapa? Apa ya? Ada banyak lah panjang ceritanya tuh. Ya, ceritain aja nggak apa-apa. Konflik nanti Enggak, sebut lagi. jangan sebut nama deh. Karena gini loh, video ini sebetulnya ngomongin tentang apa namanya ya, yang nggak disukai sama siswa itu yang seperti apa sih gitu kan, supaya mudah-mudahan guru yang nonton itu belajar gitu kan. Sama saya juga pengajar ya, saya bukan guru. Jadi pas kelas 8 tuh saya ada apa ya, ada satu soal saya konflik tuh sama gurunya. Kenapa? Jawaban saya sama jawaban dia beda. Oke. Nah, saya pakai cara yang bukan dia ajarin. Nah, dia marah lah gitu kan, sampai dia ngebawa berapa anak gitu ke kelasnya buat ngebuktiin cara dia yang bener gitu kan. Anak yang jadi ini, yang jadi kayak ibaratnya perbandingan ya. Perbandingannya. Terus Kan saya kesel tuh ya, saya marah.
Dianya juga marah, diskors saya aja 2 minggu. Wah, 2 sampai minggu. diskors 2 minggu. Nggak boleh masuk pelajarannya dia. Waduh. Gitu. Dari situ tuh saya nggak mau ngikutin pelajarannya dia. Pokoknya saya harus bisa ngerjain soalnya, tapi nggak boleh pakai cara dia. Pokoknya nggak boleh pakai cara dia. Saya nggak mau pakai cara dia. Itu salah satu trigger juga sih sebetulnya. Itu Trigger untuk membuktikan bahwa saya lebih kaya kaya acara ketimbang si salah satu guru ini. Iya. Ada juga bahkan ya saya mau ngomongin guru yang memang kurang kurang baik dicontoh, bahwa yang namanya matematika itu memang banyak cara untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, saya tidak menyarankan kalau misalkan ada calon guru atau guru yang nonton bahwa si anak itu harus menggunakan cara yang diajarkan si guru tersebut gitu loh. Ada satu kasus yang memang siswa pindahan SMA 3 Kota Serang pindah ke salah satu sekolah di luar sana. Nanya ke saya, kebetulan waktu itu memang sudah dekat sekali. Nanya ke saya, ini gimana caranya? Saya kasih dengan cara saya sendiri. Ternyata di kelas atau pada saat penilaian dia dinilai salah. Tiba-tiba nanya, Pak, kok ini salah ke saya? Padahal ya saya bilang itu caranya sama. Emang dia guru tersebut maunya yang cara seperti apa gitu. Pakai cara yang seperti ini maunya. Padahal instruksinya di dalam soal tersebut tidak disuruh menggunakan, contohnya gini deh. Untuk mencari persamaan itu kan ada menggunakan substitusi, ada menggunakan eliminasi. Nah, kalau misalkan soal tersebut gunakan cara substitusi, ya otomatis itu harus menggunakan cara substitusi. Itu kan ya? Kalau misalkan nggak ada gunakan cara substitusi, kita boleh dong mau pakai cara substitusi, eliminasi atau matriks, kan ada ya? Itu boleh harusnya, tapi dari pengalaman yang tadi nggak ada keterangan bahwa dia itu harus menggunakan cara itu, tetapi main disalahkan saja. Itu yang memang salah satu problematika matematika di dalam guru itu sendiri gitu. Susah sih Pak, nanti kalau misalnya kalau misalnya udah jadi kayak saya anaknya batu, nggak mau ngikutin cara guru. Kayak di SMP saya jadi susah banget ngitung peluang, bahkan UN deret sama baris. Saya sampai ngabisin setengah jam kayaknya cuma buat hitung satu soal. Cuma ngitung satu soal. Tapi nggak maunya pakai cara itu tuh. Padahal memang terbatas sekali itu ya. Iya. Rumusnya cuma ada beberapa gitu loh, cuma terbatas gitu kan. Iya, tapi angkanya gede kan di soal UN tuh. Makanya saya ngitungnya satu-satu manual panjang. Jadi gara-gara iseng, bukan iseng ya, gengsi terhadap guru tersebut gitu kan. Jadi nyusahin sendiri gitu. Untung tetap bagus. Cuma ya ngabisin waktu lama ngapain juga. Salah satu doang. Mungkin salah satu itu aja. Cuma ya hindarilah yang namanya gengsi tersebut, walaupun memang konteksnya ya salah nggak salah sih sebetulnya seperti itu. Ya hindarilah gengsi seperti itu. Gitu. Apalagi ya? Enggak sukanya gara-gara kenapa ya? Nggak sukanya ya karena sebenarnya paling besarnya ya gara-gara guru tadi. Gara-gara guru tadi jadi akhirnya kurang suka nih. Awalnya suka banget mungkin ya? Iya, soalnya nilai saya paling tinggi di situ kalau saya itu. Cuma gara-gara guru ini, saya batunya parah banget ya sampai buku pelajarannya aja nggak mau saya bawa. Oh gitu. Orangnya pendendam berarti. Iya. Awas hati-hati nih, dendam. Bukunya tuh saya nggak mau bawa modulnya, padahal dia udah ngebagiin gitu, disuruh bawa buat persiapan. Nggak mau saya mah. Kebetulan dari itu kan kelas 8. Terus UN kan kelas 9. Gurunya dia lagi masalahnya. Gurunya dia lagi. Jadinya ya gimana ya, jadinya agak kurang beruntung lah ya. Parah sih saya. Dianya juga soalnya mendendam gitu kelihatannya. Ya udah saya balik lagi. Sama-sama dendam. Ya, memang perbuatan yang tidak baik dendam itu ya. Harusnya kalau saran saya sendiri sih sebetulnya harusnya dengan menangani anak itu ya. Apalagi anak seperti
Debbie ini harusnya ngobrol secara baik-baik. Caranya gimana? Coba kita lihat. Kalau saya sih orangnya gitu ya. Jujur saya sendiri cara membuktikan bahwa salah atau benar itu saya nggak langsung ngomong kamu salah atau kamu benar. Saya tanya itu caranya gimana? Ini begini kan dari poin A atau apa namanya step 1 ke step selanjutnya itu kan ada suatu pemikiran. Nah, kira-kira pemikiran tersebut itu masuk ke dalam apa namanya ya sifat-sifat dalam matematika enggak? Kalau enggak masuk ke dalam sifat-sifat matematika itu yang disalahkan seperti itu. Ya, Harusnya sih. mana sih Pak, orang Batak gitu. Asik. Nggak ada yang Oh, sama-sama orang nggak ada yang Batak, mau minta betul. maaf. Tapi ya nggak menyudutkan orang Batak juga sih. Iya, biasa. Mungkin karakteristiknya sama-sama keras, padahal bisa diredam. Itulah. Seorang Debbie sendiri punya bakat selain matematika nggak sih? Kalau ngikutin selama di SMA ya saya ikut FLS 2SN. FLS 2N Iya, kali ya. FLS 2N bidang cipta lagu. Oh, cipta lagu. Wow. Terus sama beberapa kali ikut KIR sih. KIR. KIR itu karya ilmiah Remaja. remaja. Oh, masih remaja ya. Oke, kita bicara ini dulu deh. Apa sih namanya tadi? Cipta lagu. Biasanya orang matematika itu untuk berkata-kata itu sulit, apalagi menciptakan sebuah lagu. Itu gimana tuh? Kalau saya dari SD-nya juga udah didorong musik sih sama mama. Sama Oh iya. papa. Jadi pas di SMP-nya juga jadi nambah lagi instrumennya, nambah lagi. Iya. Jadi makin kebiasaan sama nada. Sekarang ya udah, Oh, berarti ngomongin nada atau seluruhnya? Nada dan lirik? nada dan lirik semuanya. Oke, wow. Saya salut loh. Karena saya sebetulnya suka dengan yang namanya musik, tapi nggak bisa bermain musik gitu. Saya hanya penikmat saja. Ditambah juga saya ngulik-ngulik sendiri kan, pertamanya mulai dari biola, Iya. naik ke piano, Wow. nambah lagi gitar, nambah Wow. lagi harmonika. Wow. Berarti banyak sekali yang dikuasai oleh seorang Debbie. Ya kuasain tapi buat sendiri aja gitu loh, Eh, nyanyi aja. Nyanyi sendiri gitu, nggak bisa dikonsumsi publik gitu ya. Oh, kalau makin diseriusin nggak bisa, saya nggak suka. Oh gitu, saya juga sama sih. Sebetulnya saya tuh profil saya ya orang yang standar. Artinya gini loh, ketika saya suka olahraga kayak sepak bola atau futsal, ya saya standar kemampuannya. Dibilang jago ya enggak gitu kan. Iya, Dibilang nggak jago ya buktinya pernah juara gitu loh. iya gitu deh. Cuma kalau misalkan ngomongin ke tahap selanjutnya supaya lebih profesional gitu ya, atau apa namanya? Naik level gitu, ya nggak akan bisa gitu. Halus soalnya Mentok gitu kan. udah pesimis duluan Iya, gitu juga. saya juga orangnya sesuatu yang saya perjuangkan itu kayaknya akan menjadi sia-sia gitu loh. Jadi ya hidup saya mengalir aja gitu. Mungkin hidup saya seperti itu sama ya. Iya gitu deh. Oh, mungkin sama kan. Makin didorong kan makin nggak bisa lah emang. Ya, sama. Dimasukin kursus mandok aja. Sama. Ya untungnya saya nggak pernah kursus ya, nggak boleh, bukan nggak boleh karena memang biaya sih ya. Karena biaya nggak ada yang namanya kursusan. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sebenarnya agak kurang cocok sih metode pendidikannya. Oh, Kan kalau bisa menilai ya sebetulnya anak kelas apalagi SMA bisa menilai bahwa orang tua atau guru ini cocok nggak sih gitu kan. Harusnya bisa menilai. Gitu. iya, soalnya kalau saya kan kayak gitu, makin dipaksa makin nggak mau. Iya. Tapi kalau orang tua sifatnya lebih ngedorong terus gitu kan. Ngedorong terus fokus. Lebih cocok sama gaya belajarnya adik-adik sih. Oh, Kalau saya makin diomongin apaan sih gitu. iya. Sama banget saya Malah juga. pergi saya. Iya, sama banget saya. Saya tuh nggak mau diomongin juga sih sebetulnya. Masa musik aja gitu. Iya, sama banget gitu. Mirip lah kita. Jadi udah dilepas aja lah sama mas saya mah. Bilang sana. Bodo amat gitu ya mau jadi apa gitu. Kamu mau ngapain bilang. Iya. Bilang aja. Iya. Artinya kalau misalkan seorang Debbie ini
harusnya bilang dulu ke orang tua, mah saya mau ini atau pak saya mau ini, Hmm. harus turutin, lalu lihat nanti gitu kan. Iya, Ya. maksudnya kalau saya cuma minta izin doang, Pak mau ikut kir sih, udah terus habis itu Ya udahlah, ya udah gitu kan. akhirnya ya berprestasi kayak juara-juara. Ya lumayan lah. Datang-datang tuh cuma minta surat persetujuan orang tua doang. Tanda tangan. Iya udah beres aja terima jadi. Ya, itu memang yang namanya setiap manusia itu beda-beda ya. Eh, Kebetulan pelajaran juga untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak, harus kenali juga ya karakter anak itu sendiri. Ya saya juga sama, orangnya sering membangkang gitu kan. Mungkin saya juga salah satu orang yang pembangkang. Tapi ya mudah-mudahan pembangkangnya ini bukan untuk ditiru, tapi mudah-mudahan bisa didiskusikan terhadap orang tua. Mungkin itu aja kali ya. Ya. Khawatir kelamaan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tertarik